sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh mari kita menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir di situ. Dan kita lebih dari 50, 100 orang. Nah, mari kita imani bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tempat ini, siap untuk melawat, menjamah setiap kita. Siapa yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, bisa lambaikan tangan. Ya. Puji Tuhan. Biar katanya mari beri salam dulu, kiri kanan katakan yuk kita puji Tuhan. Yuk kita puji Tuhan. Yuk kita puji Tuhan. Ya. Mari kita katakan dengan iman. Yuk kita puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan bukan bicara hanya lagu saja atau suara yang merdu, tetapi bicara tentang sikap hati kita. Bagaimana saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita boleh datang dengan hati yang sungguh rindu, dengan kerendahan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mau masuk kepadanya dengan nyanyian syukur. Bersyukur,
jalan dari rumah, kita bisa duduk, kita bisa bergerak, kita bisa melambaikan tangan, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa memuji Tuhan. Itu semua karena apa, Bapak Ibu? Karena apa, Pak Daryo? Karena pemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan anggota badan yang baik, tangan, kaki, dan banyak hal yang kita syukuri dalam hidup kita. Maka malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mau terus membuka hati kita. Mari malam hari ini kita mau terus mengangkat hati kita. Kita mau tutup mata sejenak. Kita mau menyadari betapa besar cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa diam sejenak. Kita mau merasakan bahwa selama ini ada pribadi yang sungguh setia. Selama ini ada pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kadang kita sibuk kesana kemari, kita sibuk dengan berbagai urusan, tetapi Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu membimbing kita, dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Maka malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita mau berbuka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kau Bapa yang sungguh setia. Kau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami berbuat, apapun yang kami lakukan, tetapi Kau tidak pernah meninggalkan. Kau ada bersama-sama dengan kami. Maka malam hari ini, Bapa, kami anak-anak-Mu, dengan sepenuh hati kami mau mengangkat hati kami. Malam hari ini dengan sepenuh jiwa kami mau menaikkan syukur, kami mau menaikkan terima kasih kami kepada-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu, karena Engkau sungguh baik, Engkau Bapa yang setia. Yes,
Silakan singer sudah duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tertarik dengan kitab Ulangan bab 31 ayat 6. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah kata-kata Musa yang disampaikan kepada umat Israel ketika umat Israel ini menerima janji Tuhan. Memang rasa takut itu seringkali menjadi salah satu penyebab seseorang itu tidak bisa berhasil di dalam mencapai cita-cita atau apa yang diinginkan. Semuanya akan hilang dengan sia-sia karena dirinya telah diliputi oleh rasa takut yang begitu mendalam. Namun Tuhan berjanji kepada Israel umatnya akan memberi tanah terjanji. Mana tanah terjanji itu? Bapak Ibu tahu di mana? Siapa tahu tanah terjanji itu mana? Wadul Kanaan, ya, Kanaan. Kanaan itu subur tanahnya, dikatakan mengandung banyak madu dan susu. Madu dan susu itu artinya tanah itu sungguh-sungguh subur, sehingga umat Israel itu bisa bercocok tanam, bisa beternak, pelihara hewan, sehingga mereka tidak menjadi kelaparan. Dan bangsa Israel itu akan menjadi bangsa yang bebas, merdeka, tidak lagi menjadi bangsa yang diperbudak seperti ketika masih di Mesir dulu. Ya. Maka bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah terjanji Kanaan, Israel ini melihat ternyata Kanaan itu sudah dikuasai oleh bangsa Filistin. Orang Filistin itu badannya lebih gede, tinggi-tinggi. Tentu juga prajuritnya, tentaranya juga tinggi besar. Sedangkan bangsa Israel ini kecil-kecil, mungkin pendek seperti saya, karena kurang makan. Dulu bertahun-tahun di padang gurun, ya, sehingga orangnya kecil-kecil. Maka bangsa Israel itu mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mau menyerang Filistin, orangnya yang besar-besar. Karena saat itu Musa ingin bangsa Israel itu jangan menjadi bangsa yang penakut, tapi bangsa yang kuat. Ini keinginan dari Musa. Oleh karena itu Musa ketika menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua, ya, Musa berkata seperti tadi yang saya katakan di dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gentar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Ini kata-kata Musa kepada bangsa Israel. Ya. Memang benar hal itu terjadi ketika bangsa Filistin melawan umat Israel. Mereka mengeluarkan pahlawannya yang gede besar yang namanya Goliat. Masih ingat dengan ceritanya Goliat yang dengan pedang di tangan kanannya, tombak di tangan kirinya, dan bajunya ini wah tebel, baju berbaja banyak. Kalau ditusuk nggak akan kena. Dan sedangkan bangsa Israel ini yang diajukan siapa? Ya, Daud. Orangnya yang kecil, senjatanya hanya apa itu tepel, ya, tahu ya, tepel dengan 5 batu. Ya.
Tapi bangsa Filistin ini sangat percaya kepada kuasa masalah. Masalahnya Goliat gede, senjatanya lengkap, mesti menang gitu. Mesti menang, kata orang-orang Filistin. Tetapi Goliat berkata kepada Daud berkata kepada Goliat, "Wahai Goliat, kamu besar tinggi dengan senjata, pedang dan tombak. Tapi aku melawan engkau dengan kuasa Allah." Maka ternyata memang dengan kuasa Allah Daud menang di dalam melawan Goliat. Tetapi bangsa Filistin kalah karena dia percaya pada kuasa masalah. Maka mari Bapak Ibu kita tidak begitu percaya dengan kuasa masalah. Apakah kita ini gede, besar, pandai, berkuasa, punya senjata, kaya. Itu tidak menjadi kita, itu hanya sebagai perantara. Tetapi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah kita mesti percaya dengan kuasa Allah. Daud menang karena kuasa Allah. Terpujilah Tuhan Allah, segala raja yang berkuasa. Tuhan, hati kami mau memuji-Mu seumur hidupku, karena di tempat ini tidak ada kuasa selain kuasa-Mu. Bila Allah serta kami, siapa menjadi lawan kami? Karena kami telah diberi kuasa yang dari Raja Mulia.
Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Allah Raja di atas segala raja yang sungguh mulia. Maka malam hari ini kita mau terus menyadari bahwa Dia sungguh Raja di atas segala raja yang mampu mengatasi segalanya. Dan malam hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus menyembah Engkau, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh
Ibu Bapak untuk apabila ada yang mau bersaksi pada malam hari ini kami persilahkan. Bersaksi menyatakan kebesaran dan kasih Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini Bapak Ibu begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi kita hari lepas hari, hari demi hari. Ada begitu banyak berkat yang kita terima, pertolongan dari Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari kesulitan, Tuhan menopang kita, Tuhan menyertai kita. Maka malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk maju, untuk mengatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau maju? Hidayat. Halo. Halo. Selamat malam. Malam ini kami mau bersaksi tentang berdoa. Saya sebetulnya lama sekali menginginkan aktif di gereja, tetapi dengan kendala masalah ya kebutuhan untuk ya bukan baca dia sebagai itu saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa saya dikasih pekerjaan tambahan. Ternyata terkabul saudara-saudara. Tapi kenyataannya susah untuk membagi antar pekerjaan dan istilahnya untuk kegiatan gereja. Nah, kadang mungkin saya bingung. Akhirnya iya ya itu. Akhirnya saya kadang mau kegiatan, kadang saya sama bosnya ya merasa ketakutan lah. Orang saya istilah dibayar, saya kan tenaga putih lah. Jadi akhirnya saya bingung ya, saya ini minta mohon bantu doanya kepada Bapak Ibu supaya saya bisa bekerja dan bisa aktif di gereja lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Ada lagi yang lain? Kita masih ada banyak waktu. Mungkin yang mengalami hadirat Tuhan pada malam hari ini ataupun mungkin minggu-minggu ini mengalami akan kebaikan Tuhan, tidak usah terus besar sekali. Ya, saya lupa tiba-tiba saya berjalan, sungguh Tuhan menyembuhkan saya, tidak harus yang seperti itu. Ya, hal yang kecil pun kita merasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ada Bapak Ibu? Adakah? Oh iya, silakan Ibu. Boleh ngomong dengan senang hati. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sri Cumawati. Saya baru ikut di PKK baru beberapa kali saja. Tapi saya malam ini ingin sharing tentang saya selama hidup saya. Ada yang saya bisa jadi bersyukur karena saya sudah begitu lama merindukan bahwa suami saya itu tidak pernah ke gereja. Kadang Senin Kemis hilang, malah hilang begitu lama. Tetapi saya tidak pernah henti-hentinya berdoa. Suatu saat nanti suami saya mau ke gereja tanpa paksaan ataupun semoga Roh Kudus yang akan menerangi suami saya. Jadi dengan kegiatan saya atau perilaku saya atau yang sehari-hari saya kerjakan, meskipun saya rasanya timpang saya setiap kali ke gereja sendirian, saya kadang merasa malu. Teman-teman membawa suami, istri, dan anak-anak juga, tetapi saya selalu sendiri. Namun saya tidak berhenti-hentinya berdoa. Semoga suatu saat akan
disadarkan atau dengan niat sendiri. Dan sungguh saya merasa bersyukur mulai hari Rabu Agung tanpa saya ketahui tiba-tiba suami saya ingin ke gereja. Waktu itu pemilu, saya nggak tahu, tiba-tiba mengajak saya minta diantar ke gereja. Padahal waktu itu saya ke gerejanya sore hari karena tugas Kur Santa Maria. Tetapi karena saya begitu senang, begitu kaget juga, tiba-tiba mengajak, ini mungkin sudah waktunya doa saya dikabulkan. Semoga bukan hanya ini saja, tapi saya mohon doa Bapak Ibu agar kami di masa-masa hidup saya yang sudah tidak muda lagi, yang sisa-sisa hidup saya bisa saya pakai, bisa dipakai Tuhan untuk apapun lah yang saya bisa. Meskipun saya sendiri, meskipun suami saya hanya mau ke gereja seminggu sekali, tapi saya sungguh-sungguh bersyukur. Dan rasanya itu saya di rumah itu meskipun kadang ya masih marah, kadang apa, tapi rasanya adem gitu saya. Jadi meskipun capek, meskipun saya kadang pergi sendiri, tapi saya pulang itu rasanya saya sudah rasanya beda sama yang kemarin libur suami saya di rumah, saya pulang ke gereja. Padahal pengen saya itu 1 jam saja untuk ke gereja, nanti setelah itu terserahlah mau kemana, tapi tidak pernah terjadi tapi hilang lagi, begitu seterusnya. Tapi semoga ini bukan hanya saat ini saja, tetapi akan berlangsung sampai nanti akhir hidup saya. Saya mohon doa Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya rindukan dan apa yang saya inginkan bukan hanya saat ini saja, namun akan sampai saya tidak bernafas lagi menurut kasarnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi, mungkin satu lagi, masih ada waktu. Ada lagi, monggo ya, monggo Ibu, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang terkasih. Baru-baru saja ya, saya itu kalau kan Bapak Ibu tahu suami saya sakit sudah lama, sudah 3 tahun. Jadi setiap sore jam 6 itu saya berdoa malaikat Tuhan bersama cucu. Yang pertama mohon kesembuhan untuk suami saya, ya amin. Terus melihat kemajuan tambah ke sini, ya memang ada kemajuan, kami bersyukur sekali. Tetapi dalam keadaan senang, baru kemarin itu saya menerima kabar dari anak saya yang perempuan, kalau dia sakit di Jakarta. Sakitnya kayak Mbak Yeni, mungkin ya kayak Mbak Yeni kemarin aku sakit. Tetapi dia sudah bilang dengan saya kalau ada batu di kemihnya gitu. Wah, saya perasaannya gimana ya, Bapak Ibu bisa membayangkan. Ya sedih ya, merasa khawatir. Terus anak saya bilang, Mama bisa ke sana enggak? Ke sini enggak? Maksudnya ke Jakarta. Nah kalau Mama ke sana, anakmu sama Papa gimana? Tak gitu kan. Ya dia biasanya cuma nangis. Nah,
tidak benar-benar terjadi. Saya ingin sekali bahwa apa yang dibayangkan anak saya, karena belum di USP, mungkin dia baru mendengar dari teman-temannya yang pernah sakit, ternyata sakitnya ini. Anak saya itu perawat tapi penakut. Iya Mbak Uut. Yuyun itu anaknya perawat tapi penakut memang. Sidik-sidik kalau sakit, sedikit sakit dia bingung. Setelah itu dia juga menyadari, terus tak suruh banyak berdoa. Saya juga 2 malam itu berdoa, mudah-mudahan apa yang dibayangkan anak saya itu bukan yang harus proses operasi. Bapak Ibu, puji Tuhan, siang tadi saya dikabari bahwa USG hasilnya baik, aman. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya merasa bahwa apa yang saya inginkan, saya berdoa itu Tuhan telah mengabulkan. Begitu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wi sharingnya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita yang sudah diberi kuasa dari Raja Mulia. Ya, kita siapkan. Bapak Ibu semuanya, demi kemurahan dan kebaikan Tuhan, mari kita meneladani janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari. Raja mulia, Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Demi kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kemurahan-Mu senantiasa terlimpah dalam hidup kami. Engkau senantiasa mendengarkan setiap doa umat-Mu. Maka dengan rendah hati dan penuh iman, saat ini kami panjatkan doa-doa kami ke hadirat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami berdoa bagi gembala kami Romo Teguh dan Romo Gunarto yang ada di paroki ini. Semoga Engkau berkati dengan rahmat kebijaksanaan-Mu agar dalam menjalani panggilan suci-Mu, gembala-gembala kami senantiasa Engkau lindungi, Engkau berkati dengan damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjawab, memberikan rahmat kesembuhan kepada saudara kami ini, saudara sabar dan pulih dan sehat kembali. Kami mohon. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk panitia dan peserta ziarah dan wisata rohani tanggal 11 sampai dengan 12 Mei Paroki Santo Lukas Malang. Anugerahkanlah kesehatan kepada kami semua, kelancaran, keamanan, dan keselamatan kegiatan ziarah ini. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu, menantu, dan orang tua kami. Semoga Engkau anugerahi rahmat kesehatan, keselamatan, dan rezeki secukupnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih penyertaan-Mu yang melancarkan rangkaian doa pujian penyembahan kami padamu pada malam hari ini. Maka kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau memperlengkapi kami dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki semangat, kesetiaan, kerinduan untuk senantiasa bersekutu denganmu dan dengan sesama di dalam PDPKK Santo Lukas ini. Karena kami merasakan betapa indahnya di dalam hadirat-Mu, meskipun kami diterpa oleh badai yang menggelora, namun kami tetap percaya akan janji pertolongan-Mu yang senantiasa datang tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua
di dalam menyiapkan segala sesuatu, mulai dari latihan-latihan dan menyiapkan peralatan yang kami gunakan pada malam hari ini. Semuanya terselenggara, terpenuhi oleh kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebentar lagi kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon perlindungan dalam perjalanan kami ke rumah agar selamat, dan kami juga mohon pendampingan dalam istirahat kami pada malam hari ini, dan besok pagi kami boleh bangun dengan jiwa raga yang segar bugar untuk menyambut hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bersuka cita malam hari ini, amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, Dia memberikan jawaban yang terbaik dan waktu yang terindah untuk Pak Bagio. Dan sebab Dia hidup, Dia sanggup menyembuhkan Bayu, anak dari Buin. Amin. Dan sebab Dia hidup, Dia sanggup untuk menguatkan dan memberi kesetiaan kepada suami dari ibu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan satu lagu pujian terakhir di malam hari ini. Semoga kita bersuka cita.
Dan kita mohon malam hari ini kepada Bu Win untuk memimpin doa makan. Marilah Bapak Ibu kita bersama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu bahwa pada malam hari ini kami semua Kau perbolehkan untuk menikmati santap malam. Semoga santapan malam hari ini bisa menyehatkan jiwa dan raga kami. Berkati pula ibu-ibu atau bapak yang telah menyediakan, semoga Engkau pun memberikan kesehatan pada mereka. Marilah kita doa yang diajarkan oleh Bapak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan menikmati makan malam. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita makan bakso bersama-sama. Dan terima kasih kepada teman-teman dari tim ujian semuanya, Pak Frans, Dedi, Juan, Nino, Bu Titi, Lili, Stefani, Wanda, dan semuanya kita yang malam hari ini hadir di sini, puji Tuhan, dan Pak Doyo yang jauh-jauh bersama Bu Desi dari Comal. Mari kita makan bakso dan nanti pulang dengan perjalanan semoga lancar, tidak macet ya Pak Doyo, Desi, amin. Silakan mari kita makan bersama. Terima kasih.